Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para penguji PPG PAI dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Idris Rahman SPDI, berasal dari LPTK Yayan Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor peserta PPG 320 911 001 165, NIM PPG 220 811 2010, nomor daftar ujian 2022020032. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 6 dengan materi indahnya saling menghormati, dengan sub materi memahami Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Selamat menyaksikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Bagaimana kalian semuanya? Gimana? Sudah bersemangat untuk belajar? Semangat belum? Mana suaranya? Semangat! Semangat! Baik, pamit dulu ya. Kita Filani, hadir. Fadila, kenapa Fadila? Sakit. Fatir, sakit. Hilwa, ada Hilwa. Iklima, mari kita doakan kepada yang sakit, semoga lekas sembuh, semoga bergabung lagi bersama kita semuanya untuk belajar. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita dimulai dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Desya pimpin doa untuk teman-temannya. Baca doa mulai. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kalian periksa dulu kerapihan baju kalian, tas kalian, celana kalian barangkali kurang rapi, ataupun ada sampah di kolong meja, di lantai, untuk dibersihkan terlebih dahulu. Silakan cek semuanya. Sudah? Sudah dibuka juz amalnya. Yuk. Buka juz amalnya. Buka surat Al-Kafirun. Surat yang ke-109 dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Terlebih dahulu Bapak bacakan ya, sebelum nanti kalian yang membacakan. Bapak kasih contoh dulu membaca surat Al-Kafirun yang baik dan yang benar, lalu diulangi oleh kalian. Paham ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ulangi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Silakan dari kelompok pertama membaca perwakilannya surat Al-Kafirun, yang lainnya mengikuti seperti tadi ya. A'udzu. Ikutin yang lainnya. Maskernya nih. Dengan nama bersama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma a'badtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sebelum kita belajar ke kegiatan inti untuk meningkatkan cintaan kalian kepada tanah air kalian, tanah air Indonesia, mari
kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ya. Berdiri semuanya. Berdiri. Ayo. Indonesia apa yang kita pelajari waktu di kelas 5? Kisah keteladanan Luqman. Ya. Lalu siapa lagi yang masih ingat lagi mengenai apa kisah keteladanan Luqmannya? Oh, mengenai sifat. Mengenai sifat. Nah, sekarang kalian berada di kelas 6 ya. Di pembelajaran yang pertama, yaitu materi yang pertamanya adalah Quran Surat Al-Kafirun. Perhatikan sini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah 1. Siswa terbiasa membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan tartil, dengan tajwidnya yang benar. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah bersama-sama membaca Surat Al-Kafirun dengan cara tadi ya, tutor sebaya, teman mengucapkan diikuti oleh teman yang lainnya. Lalu yang kedua, siswa mampu menunjukkan perilaku toleransi sebagai pemahaman Surat Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun itu menceritakan tentang toleransi keberagamaan, ya, saling hormat menghormati, saling menghargai perbedaan. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan solusi permasalahan intoleransi. Nah, intoleransi itu nanti Bapak jelaskan apa itu arti intoleransi, kebalikan daripada toleransi yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di sekolah khususnya. Ya, ada teman kita yang berbeda agama, kita yang agama Islam harusnya bagaimana? Itu namanya toleransi. Ya, saling menghargai, menghormati kepercayaan agama orang lain. Dan yang keempat, siswa mampu menulis Quran Surat Al-Kafirun beserta artinya dengan benar pada kertas karton. Nanti Bapak suruh kalian membuat Surat Al-Kafirun ininya ya, Arabnya, lalu beserta artinya ditulis di kertas karton. Lalu yang terbaik, yang paling bagus hasilnya bisa nanti dipajang di tempel di tembok kelas kalian. Ya. Lalu pembahasan. Nah, pembahasan kita pada hari ini yang pertama adalah Quran Surat Al-Kafirun dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang toleransi. Yang kedua, makna toleransi dalam Islam. Yang ketiga, contoh sikap toleransi. Yang keempat, menyajikan solusi permasalahan intoleransi, kebalikan daripada toleransi ya, di masyarakat. Coba perhatikan video berikut ini. Nah, perhatikan semuanya. Pernahkah kamu melihat tindakan intoleransi di lingkungan sekolah atau kampus? Tindakan intoleransi terkadang kita lakukan secara tidak sadar loh. Karena itu, kita perlu memahami apa arti dari intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu dan berusaha menghalangi kelompok yang tidak disukai untuk mendapatkan hak-hak dasar yang sebetulnya dijamin oleh konstitusi. Indonesia itu beragam loh, bukan hanya flora dan fauna ataupun kekayaan alamnya, namun juga manusianya. Penduduk Indonesia terdiri dari manusia-manusia yang sangat beragam etnisnya. Misalnya, Simon dilahirkan di Papua dengan kulit gelap dan rambut putih, karena Tuhan menghendaki demikian. Bukan hanya etnis. Dijelaskan dalam video tersebut menceritakan tentang apa? Penjelasan tentang
toleransi ya. Toleransi itu apa? Sikap apa? Sikap apa? Sikap yang gimana biasanya yang keras? Menghargai, bagus. Sikap menghargai, lalu apa lagi? Toleransi, sikap menghormati, bagus. Apa lagi? Nah, yang menghargai, menghormati siapa? Menghargai siapa? Orang lain yang berapa? Berbeda agama dan keyakinan. Baik, bagus ya. Tadi kalian sedikitnya sudah mencerna daripada isi video tadi. Coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada artikel ya. Artikel mengenai masalah yang sering terjadi di masyarakat mengenai sifat intoleransi atau sifat yang tidak menghormati atau menghargai dari ritual agama orang lain. Silakan terlebih dahulu masing-masing kelompok beserta kelompoknya membaca, dipahami artikel yang ada di dalam kotak tersebut. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca. Silakan baca. Sudah dibaca? Sudah. Setelah kalian membaca permasalahan yang ada di lembar kerja ini, nanti Bapak kasih petunjuk kepada kalian untuk mengisi daripada lembar kerja yang kalian sudah semua terima ya. Yang pertama, kalian tadi sudah membaca orientasi masalahnya apa. Kalian nanti temukan masalahnya di dalam permasalahan ini. Nah, selanjutnya kalian tuangkan permasalahannya itu yang di dalam ini apa permasalahannya. Kamu tuliskan masalah dan faktor penyebabnya. Masalahnya apa? Lalu faktor penyebabnya apa yang bisa terjadi atau yang bisa menyebabkan masalah itu ada ya. Lalu yang kedua, penyelidikan sumber ajar berkaitan dengan masalah. Jadi tadi sudah kita belajar tadi di awal ya, bahwasanya dalil Al-Qur'annya tentang surat apa ya. Kemudian toleransi itu dianjurkan oleh Nabi dan sebagainya. Silakan kalian cari di buku, bisa dipandukan, bisa dicari di buku cetak juga dalam buku cetak agama ya. Lalu yang ketiga, dari permasalahan yang kalian baca tadi ya, di dalam kotak tersebut artikel tersebut dibaca. Setelah dapat masalah, kemudian juga didukung dengan sumber penyelidikan dari buku, internet dan sebagainya atau pengetahuan kalian, kalian tuangkan solusinya. Masalahnya sudah ada. Kalau sudah ada masalah, berarti kan kita harus cari solusi kan. Nah, supaya bisa memecahkan masalah tersebut. Ya enggak? Dari kalian tuangkan, menurut kalian apa solusinya ya dari permasalahan yang ada. Lalu dan yang keempat, kalian menganalisis. Analisis itu kalian saling berdiskusi, bertanya, mengembangkan hasil karya kalian, hasil pengerjaan kelompok kalian ya, lembar kerja ini. Kalian analisis, saling bertanya, saling menjawab, menanggapi, lalu ditarik kesimpulannya bahwasanya apa yang harus kita lakukan mengenai sikap-sikap yang ada dalam permasalahan jadi kamu dipahami dulu caranya ya. Kamu pahami, ini dibaca dulu ya, lalu dicari permasalahannya apa. Nah, ini nanti dituangkan ya, dituangkan dalam lembar kerjanya ya. Kamu bisa menulis ini, bisa cari di ya, di halaman apa, di situ halaman bisa di halaman 8 ya, mengenai hadis sudah rapatnya dan dalil dan sebagainya ya. Kamu diskusi, silakan lakukan ya, silakan diteruskan. Ayo diskusi kelompok ya, silakan ya, diskusi. Nah, diisi lembar kerjanya, cari berbagai sumber buku di sini. Di sini. Nah, di halaman 8 ada buku surat Al-Kafirun dilengkapi dengan juz amannya. Ada yang nyari juga artinya dan ya, itu semuanya. Ayo semuanya ikut kerja, nyari, buka bukunya, dibuka. Silakan. Selesai? Jika sudah selesai,
Selanjutnya, Bapak minta kepada masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 2 siap? Ya, maju kelompok 2 siap. Ada. Yuk ke depan kelas. Masalah dan faktor penyebab intoleransi antar umat beragama dapat terjadi perpecahan antar umat beragama yang akibat kepada ketidakharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebab intoleransi umumnya tindakan intoleransi dikarenakan sikap diskriminatif terhadap yang berbeda keyakinan, ras, dan agama. Sikap tidak menghargai, mengejek satu sama lainnya sehingga menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan di masyarakat. 2. Memfasilitasi ibadah dan memberikan pelajaran agama sesuai keyakinan peserta didik. 3. Menghormati dan menghargai kepada mereka yang memakai atau tidak memakai atribut keagamaan. 4. Membiasakan sikap menghargai mereka yang memilih atau tidak memilih mengucapkan hari besar keagamaan. 5. Membiasakan menghargai proses pencalonan proses pemimpin tanpa diskriminatif. 6. Membuat ruang-ruang komunikasi perbedaan atau Sekarang Bapak ingin kalian saling bertanya dan menanggapi mengenai apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Silakan, dari kelompok mana mau bertanya kepada kelompok mana? Silakan. Nah, silakan kelompok 2 bertanya ke kelompok mana? Kelompok 1 berdiri. Yang keras ya. Lalu dibacakan jawaban. Jelaskan keutamaan mempelajari Quran seperti surat Al-Kahfi. Ajarkan bertoleransi, beragama, memperhatikan keahlian sendiri dalam kehidupan. 2. Jauhi dari kemusyrikan, terutama Jangan ribut. Ya. Bagaimana sikap pada teman kita yang berbeda agama? Langsung jawab. Nah, silakan langsung jawab. Sikap kita terhadap teman yang berbeda agama adalah dengan cara bertoleransi antar sesama, menghargai. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama, ras, dan budaya. Silakan nih, teman kalian mau membacakan kesimpulan, perhatikan. Yuk. toleransi sehingga berbagai baik yang bertanya tidak secara diselesaikan dengan jalan yang baik. Memang tidak mudah mentoleransi agama suku, budaya, dan agama. Ya, kita hapus semua untuk kelompok diskusi pada hari ini. Semuanya hapus ya. Nah, baik ya. Saya sudah tadi menemukan masalah, penyebabnya, dalilnya, solusinya, lalu juga analisisnya, kesimpulan juga. Bapak apresiasi ya, kalian sedikitnya bisa untuk memahami permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Dengar ya, dengar. Bapak kuatkan lagi ya, bahwasanya toleransi itu adalah sikap saling menghormati, menghargai kepercayaan, agama, ras, ya, bentuk muka, budayanya, bahasa, itu adanya perbedaan kita rangkul dengan saling bertoleransi. Dan toleransi ini merupakan pencerminan daripada surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6, dan juga cerminan dari negara kita sebagai landasan negara kita, yaitu Pancasila, terutama sila ke yang lagi yang keras, terutama sila ke 1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, coba sekarang kalian untuk memfreshkan pikiran kalian supaya tidak jenuh atau pusing setelah mengerjakan tadi lembar kerja. Silakan nih, Bapak punya lagu ya? Punya lagu mengenai toleransi atau
keberagaman yang ada di Indonesia. Perhatikan semuanya. Perhatikan nih ciri-cirinya ya. Ya, perhatikan semuanya. Nah, manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Materi minggu depan kita masih belajar surat Al-Kahfi. Nanti minggu depan kita akan pelajari, kita akan bedah ya tajwidnya, baik lihat, olah dan sebagainya yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Ya. Dan anak-anak sekalian, sebagai tindak lanjut pembelajaran PR kalian di rumah, ya seperti yang awal Bapak sampaikan. Coba kalian nanti masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok saja beli kertas karton ya, beli kertas karton di fotokopi ya. Buat kalian semacam kaligrafi atau tulisan kalian yang kurang lebih seperti inilah. Yang lebih bagus, lebih baik ya. Surat Al-Kafirun ya, dari Bismillah ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 ya, kalian tulis beserta artinya, lalu buat seindah mungkin, sebagus mungkin ya. Dari masing-masing kelompok nanti Bapak lihat nilai siapa kelompok kalian yang paling bagus hasil karyanya, dan Bapak kasih penghargaan, dan setelah itu ditempelkan di dinding sekolah jadi kayak portofolio semacam ini ya. Mari kita ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semuanya diberi kelancaran dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yuk kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, selanjutnya baik ya, Bapak punya penilaian. Bapak punya penilaian yang harus kalian kerjakan setelah kalian sudah mengetahui tadi tentang makna dari surat Al-Kafirun, lalu makna dari sifat toleransi dan intoleransi. Silakan Bapak punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan dari nomor 1 sampai 5. Silakan diisi dengan waktunya 45 menit. Isi ini tugas bukan untuk per kelompok ya, tugas untuk masing-masing siswa ya. Baru bagikan ya, diisi ya lembar kerjanya. Kita akhiri dengan membaca doa. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.